Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga dalam lindungan kasih sayang Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas, atau yang kita secara umum kita kenal dengan uji asumsi klasik. Sebelum data itu dilakukan uji hipotesis, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang disebut dengan uji persyaratan analisis. Yang kita akan pelajari, silahkan dibuka Excel-nya dulu. Di sini ada 1, 2, 3, 4 uji persyaratan. Di sini kita lihat ada contoh soal tentang nilai fikih dan nilai praktik ibadah. Jadi seolah-olah kita sedang ada penelitian mengenai pengaruh nilai fikih terhadap nilai praktik ibadah. Nah, kita lakukan dulu analisisnya. Kita isikan pada variabel V-nya, kita beri nama dulu. Ini fikih. Kemudian yang berikutnya adalah ibadah, gitu ya. Nah, silakan masukkan datanya. Untuk variabel fikih dan ibadah tinggal di copy paste. Maaf, ya, dilakukan copy paste saja dengan jumlah sampelnya 30 orang, dan untuk nilai fikih dan nilai ibadah, nilai praktik ibadah ya, kita masukkan di copy paste. Yap. Kemudian silakan kita buka analyze. Kemudian kita mau melakukan uji normalitas data, non parametric test, kemudian one sample homograph Smirnov, dan masukkan dua variabel ini ke test variable list. Cukup diklik normal saja karena kita mau menguji normalitas. Klik OK. Hasilnya ini dia. Oke, ini hasil uji normalitas. Biar lebih mudah saya menjelaskan, saya akan tempatkan ini di copy paste dulu ke Word ya. Cara copy paste, copy, klik kanan, lalu copy. Bisa juga dilakukan dengan Ctrl C. Nah, saya sudah siapkan Word yang kosongnya. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini ada angka, kita akan lihat. Nah, ini silakan diperhatikan untuk ya, yang saya beri tanda berwarna biru, assign signification to tail, atau signifikasi dua arah. Di situ ada angka 0,897. Saya perbesar 0,897 dan 0,353. Oke, bagaimana cara menentukan data ini normal atau tidak normalnya? Ya, syaratnya sangat mudah. Apabila nilai signifikansi lebih besar 0,05, maka data dikatakan nol. Oke. Nah, ini syaratnya apabila signifikasi data di atas 0,05. Kalau kita lihat 0,097 dan 0,353 itu di atas 0,05, maka kesimpulannya adalah bahwa data variabel fikih dan variabel ibadah berdistribusi normal, seperti itu ya. Nah, kedua data ini berdistribusi normal. Oke, itu satu tentang uji normalitas. Lalu kita lakukan yang kedua, yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas kita akan lakukan. Klik analyze, uji homogenitas, klik compare mean, lakukan dengan one way ANOVA. Nah, di sini ada dependent list dan vektor. Masukkan ibadah, karena ibadah sebagai variabel dependent atau variabel terikatnya masukkan, dan kemudian fikih sebagai variabel bebasnya masukkan ke vektor. Klik option. Nah, bisa dilihat di buku panduan homogenitas variantes. Klik continue, lakukan OK. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Kita lakukan copy paste dulu ya.
kita arahkan ke wood-nya dulu, arahkan ke wood. Oke. Nah, di sini kita lihat nilai signifikansi dua arahnya. Nah, di sini bisa kita lihat nilai signifikansinya saya perbesar. Nah, 0,514, maka datanya homogen. Nah, kalau tadi normal, datanya 0,514 lebih besar daripada 0,05, maka data variabel X terhadap variabel Y adalah homogen. Seperti demikian. Nanti penjelasannya bisa dilihat di buku panduan, sudah ditulis oleh saya lengkap. Ini hanyalah tutorial, khawatir ada sahabat mahasiswa yang merasa kesulitan mengaplikasikan SPSS untuk penghitungan data penelitiannya. Oke, kita lanjutkan satu lagi. Nah, itu tadi baru uji homogenitas, kita sekarang uji linearitas ya. Oke, compare means, masuk ke means. Nah, silakan masukkan ibadah ke kolom dependent dan fikih ke dalam kolom independent. Klik option dan klik test of linearity yang di bawah. Oke, sip. Klik continue, lakukan oke. Nah, wah, pakai yang mana? Oke, biar teman-teman nggak bingung akan saya hapus salah dua ya. Nah, ini dihapus aja karena nggak dipakai. Ini juga dihapus aja karena nggak dipakai. Ini juga dihapus saja karena tidak digunakan. Nah, ini ada data ANOVA table, kita kopikan dulu biar teman-teman lebih mudah mengikuti pembelajarannya. Sama, nanti menghitungnya adalah apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, seperti itu ya. Oke, biar lebih mudah saya turunkan dulu. Nah, di sini, wow. Nah, silakan, kalau ternyata tidak cukup bisa kok ini digeser-geser supaya nanti satu halamannya cukup. Oke. Nah, Pak, bagaimana ini ada banyak nih signifikansinya, ada banyak. Kalau kita lihat ada 514, 114 dan 662. Nah, kita lihat saja ini di kolom linearity. Nah, saya kasih tanda biru. Nilai signifikansinya kita lihat yang angka 0,114. Saya perbesar biar teman-teman mahasiswa, sahabat mahasiswa di sini lebih mudah. Nah, datanya 0,114 lebih besar daripada 0,05, maka data variabel X terhadap variabel Y adalah linear. Dan ini bisa dilanjutkan ke persamaan uji linearitas, uji persamaan linear, maaf. Nah, silakan, ini adalah cara kita melakukan uji asumsi klasik, baik uji normalitas dengan one sample Kolmogorov-Smirnov, melakukan uji homogenitas dengan uji ANOVA dan uji ANOVA, one way ANOVA, maaf, kemudian melakukan uji linear dengan ANOVA table. Oke, barangkali ada yang ditanyakan bisa nanti ngejapri, bisa juga nanti diperdalam melihat ke buku panduan. Terima kasih banyak. Demikian bisa kita sampaikan pada pertemuan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.